Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini adik-adik? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Untuk hari ini kita akan membahas bab mikroskop. Yang dibahas pertama kali yaitu pengertian dari mikroskop. Apa itu mikroskop? Ada yang tahu? Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat makhluk hidup yang memiliki ukuran sangat kecil, sehingga makhluk tersebut dapat terlihat. Namun, biasanya makhluk hidup ini tidak terlihat dengan mata telanjang. Selanjutnya, apa fungsi dari mikroskop? Ada yang tahu? Fungsi dari mikroskop adalah alat bantu yang digunakan untuk melihat makhluk hidup dengan ukuran yang sangat kecil. Kemudian bab selanjutnya ada apa bagian-bagian dari mikroskop. Secara umum, bagian mikroskop dapat kalian lihat pada gambar berikut ini. Untuk penjelasannya akan saya jelaskan. Yang pertama, bagian optik pada mikroskop meliputi lensa okuler, lensa objektif, diafragma, cermin datar, dan cermin cekung. Yang pertama, lensa okuler. Lensa okuler merupakan lensa yang berhubungan langsung dengan mata pengamat, di mana fungsinya yaitu untuk memperbesar bayangan pada objek. Pada lensa okuler juga terdapat 3 jenis lensa. Yang pertama, memiliki perbesaran 5 kali, yang kedua, memiliki perbesaran 10 kali, dan yang ketiga, memiliki perbesaran 15 kali. Lensa objektif merupakan lensa yang berada di dekat objek atau benda. Fungsinya yaitu untuk memperbesar bayangan benda. Pada lensa objektif terdapat 4 buah lensa. Yang pertama, memiliki perbesaran 4 kali. Yang kedua, memiliki perbesaran 10 kali. Yang ketiga, memiliki perbesaran 45 kali. Dan yang keempat, memiliki perbesaran 100 kali. Selanjutnya ada diafragma. Diafragma berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk melalui lensa objektif. Lensa objektif berada di dekat objek, sementara lensa okuler berada di dekat mata pengamat. Selanjutnya ada cermin datar dan cermin cekung. Pada sebuah mikroskop memiliki 2 buah cermin, yaitu cermin datar dan cermin cekung, yang berfungsi untuk mengarahkan cahaya pada objek yang diteliti. Pada cermin datar dapat digunakan saat cahaya yang dibutuhkan sudah terpenuhi. Kemudian, pada cermin cekung dapat digunakan untuk mencari cahaya. Bagian yang kedua ada bagian mekanik pada mikroskop, meliputi meja setiaan, tabung mikroskop, klip, lengan mikroskop, kondensor, pemutar kasar, pemutar halus, skru, dan kaki mikroskop. Yang pertama, meja sediaan atau yang biasa disebut dengan meja preparat. Berfungsi meletakkan objek yang akan diamati. Pada bagian tengah meja sediaan atau meja preparat ini terdapat sebuah lubang yang berfungsi untuk melewatkan sinar yang masuk. Selanjutnya yang kedua ada tabung mikroskop yang berfungsi sebagai penghubung bagi lensa objektif dan lensa okuler. Yang ketiga ada klip yang berfungsi menjepit sediaan atau preparat agar posisinya tidak bergeser saat sedang digunakan untuk mengamati objek. Yang keempat, ada lengan mikroskop yang berfungsi sebagai pegangan saat membawa atau memindahkan mikroskop agar lebih mudah. Kemudian, di bawah sini ada sebuah not atau tulisan yang berwarna hijau. Pada sebuah mikroskop terdapat 2 buah cermin, yaitu cermin datar dan cermin cekung, yang memiliki fungsi yang berbeda.
Yang kelima, ada kondensor yang berfungsi mengumpulkan cahaya yang telah masuk, di mana alat ini juga bisa dinaikkan dan diturunkan ataupun diputar sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Pemutar kasar. Yang keenam, ada pemutar kasar yang berfungsi menggerakkan tabung mikroskop ke atas dan ke bawah dengan cepat. Yang ketujuh, ada pemutar halus yang berfungsi menggerakkan lensa objektif baik menjauh atau mendekat terhadap sediaan dengan halus. Yang kedelapan, ada skrup atau engsel inklinasi yang berfungsi mengatur sudut atau ketegangan mikroskop. Yang kesembilan, ada kaki mikroskop yang berfungsi sebagai penyangga bagi mikroskop agar tidak mudah jatuh. Kemudian, langkah-langkah menggunakan mikroskop. Apa saja langkah-langkahnya? Kalian juga dapat memperhatikan gambar berikut ini. Untuk yang pertama, ambillah mikroskop dari kotak penyimpanan. Caranya, tangan kanan memegang bagian lengan mikroskop dan tangan kiri memegang alas mikroskop. Kemudian, mikroskop diletakkan di tempat yang datar, kering, dan memiliki cahaya yang cukup. Yang kedua, putar revolver. Caranya, lensa objektif dengan perbesaran lemah berada pada posisi satu poros dengan lensa okuler yang ditandai dengan bunyi klik pada revolver. Yang ketiga, pasang lensa okuler dengan lensa yang memiliki ukuran perbesaran sedang. Caranya, atur diafragma untuk mendapatkan cahaya yang terang. Yang kedua, atur cermin untuk mendapatkan cahaya yang akan dipantulkan ke diafragma sesuai dengan kondisi ruangan. Jadi, kalau semakin terang ruangannya, maka semakin bagus cahaya yang dipantulkan. Pengaturan ini dapat dilakukan dengan cara melihat melalui lensa okuler. Yang keempat, siapkan preparat yang akan diamati, kemudian letakkan di meja. Aturlah bagian yang akan diamati tepat di tengah lubang preparat. Kemudian jepitlah preparat itu dengan penjepit objek. Yang kelima, aturlah fokus untuk memperjelas gambar objek dengan cara berikut ini, yaitu putar pemutar kasar atau makrometer secara perlahan sambil dilihat dari lensa okuler. Yang kedua, pemutaran dengan makrometer dilakukan sampai lensa objektif berada pada posisi terdekat dengan meja preparat. Ingat, jangan memutar makrometer secara paksa karena dapat menekan preparat dan menyebabkan preparat rusak atau pecah atau patah. Selanjutnya, lanjutkan dengan memutar pemutar halus atau mikrometer untuk memperjelas bayangan objek. Jika letak preparat belum tepat, kaca objek dapat diperbesar dengan lengan yang berhubungan dengan penjepit. Jika tidak tersedia, preparat dapat digeser secara langsung. Yang keenam, setelah preparat terlihat, untuk memperoleh perbesaran kuat, gantilah lensa objektif dengan ukuran dari 10 kali, 40 kali, dan 100 kali. Caranya, dengan cara memutar revolver hingga bunyi klik. Usahakan agar posisi preparat tidak bergeser. Jika hal ini terjadi, kamu harus mengulangi dari awal. Yang ketujuh, setelah selesai menggunakan mikroskop, segeralah bersihkan mikroskop dan simpan pada tempat penyimpanan. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk pembahasan kali ini. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.